Hello students, good morning. Okay, how are you today? Hopefully you are always good. Selamat pagi anak-anak Mi semuanya. Oke, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Miss harap kalian dalam keadaan baik ya. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu mata pelajaran bahasa Inggris. Oke, topik pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai using have or has for health condition. Using have or has for health condition. Nah, maksudnya yaitu penggunaan kata have atau has untuk kondisi kesehatan. Nah, tetapi penggunaan have atau has pada pembelajaran kali ini berbeda artinya dengan have atau has seperti yang biasanya. Oke, pada materi kali ini penggunaan have atau has memiliki arti yaitu menderita. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke contoh ataupun rumus dari kalimat ini, ada baiknya kita melihat dulu. Di sini ada nama-nama penyakit. Ya, yang pertama ada stomachache. Stomachache artinya adalah sakit perut. Headache. Headache artinya sakit kepala. Earache. Earache artinya adalah sakit telinga. Toothache. Toothache artinya sakit gigi. Sore eye. Sore eye artinya sakit mata. Influenza. Influenza artinya flu. Cough. Cough itu artinya batuk. Nah, inilah dia nama-nama penyakit yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, Nak? Kita lanjut. Di sini ada beberapa rumus yang digunakan ketika kita ingin membuat sebuah kalimat dengan menggunakan kata have atau has. Nah, yang pertama kita lihat dulu ada rumus positif. Ya, rumus positifnya diawali dengan subjek dahulu. Subjek plus have atau has, ini tergantung subjeknya ya, Nak. Misalnya, kalau subjeknya I, dia menggunakan have. Tetapi jika subjeknya she atau he, maka penggunaannya bukan have, tetapi has. Orang ketiga tunggal itu memakai has. Lalu ditambahkan dengan condition. Oke, kita lihat contohnya seperti apa. Yang pertama, di sini ada kalimat positif, yaitu I have a stomachache. I have a stomachache. Yang artinya saya menderita sakit perut. Nah, ini sudah sesuai dengan rumus ya, Nak. Kamu perhatikan di situ subjeknya adalah I. Dan dia memakai have. Lalu conditionnya adalah stomachache. Oke. Saya menderita sakit perut, itu artinya. Yang kedua, contoh yang kedua, kita ambil subjeknya she, orang ketiga tunggal. Oke, jika she, maka dia memakai has. Maka menjadi she has a cough. She has a cough. Dia ini perempuan ya, jika she itu dia perempuan. Dia menderita batuk. Oke, cough itu artinya tadi batuk. Nah, kita lanjut ke kalimat negatif. Nah, kalimat negatif juga selalu diawali dengan subjek terlebih dahulu. Nah, terus ditambahkan dengan don't. Ditambahkan dengan don't atau doesn't, tergantung subjeknya. Misalnya, ketika subjeknya I, maka dia memakai don't. Lalu ditambahkan dengan have. Dan yang terakhir ditambahkan dengan condition.
atau kondisi. Ya, kita lihat contoh kalimatnya. I don't have a stomachache. I don't have a stomachache. Saya tidak menderita sakit perut. Nah, itu artinya. Nah, ini sudah sesuai ya, Nak, dengan rumusnya. Subjeknya tadi I, lalu ditambahkan dengan don't, lalu ditambahkan dengan have, dan ditambahkan dengan conditionnya, yaitu stomachache, sakit perut. Oke, contoh kalimat yang kedua. She doesn't have a cough. She doesn't have a cough. Dia tidak menderita batuk. Nah, coba kamu perhatikan di sini, Nak. Subjeknya kan she. Maka dia memakai doesn't atau does not. Lalu ditambahkan dengan have. Bukan has ya, Nak, tetapi have. Karena di sini sudah menggunakan doesn't. Lalu ditambahkan dengan conditionnya, yaitu cough. Oke, kita lanjut ke kalimat yang ketiga. Rumus kalimat yang ketiga yaitu interrogatif. Kalimat tanya. Nah, di interrogatif ini selalu didahulukan dengan do atau does. Tergantung subjeknya apa. Oke, didahulukan dengan do atau does, lalu ditambahkan dengan subjek, lalu ditambah dengan have, dan yang terakhir ditambahkan dengan condition. Oke, kita lihat contoh kalimatnya. Yang pertama, do you have a stomachache? Do you have a stomachache? Apakah kamu menderita sakit perut? Nah, jika subjeknya you, maka dia memakai do. Oke. Contoh kalimat yang kedua. Does she has a cough? Does she has a cough? Apakah dia menderita batuk? Atau apakah dia menderita sakit batuk? Seperti itu. Nah, di sini subjeknya she, maka dia menggunakan does. Seperti itu. Oke, ini tadi kalimat tanya. Nah, di sini ada short answer-nya, ada jawaban singkatnya. Nah, jika misalnya jawabannya ya, atau jawabannya positif, maka dijawab dengan yes, you have. Jika tidak, jika jawabannya negatif, maka dijawab dengan no, you don't. Seperti itu. Nah, sama juga tadi seperti kalimat yang kedua. Jawabannya yes, she has. Jika positif, jika negatif, no, she doesn't. Oke, Nak, sudah paham semuanya? Nah, jadi itulah untuk pembelajaran kita pada hari ini mengenai penggunaan have atau has di dalam sebuah kalimat, yaitu mengenai tentang kondisi atau kesehatan. Oke, Nak? Nah, Miss harap anak-anak Miss semuanya mengerti dan paham ya, Nak? Oke, dan jika masih ada yang belum paham, boleh ditanyakan langsung melalui WA pribadi kepada Miss. Oke? Nah, I think that's all about our lesson today. Thank you and see you for next time. Bye!